kita terlalu aktif, kita terlalu mengurus dunia, itu nggak bakalan hancur kalau lo itu berhenti sejenak. It's something that I really want to share mengenai over functioning. Kita ambil alih, sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita, tapi kita kerjain. Cuman ya, kalau misalnya lo selalu siap siaga gitu, terus siapa yang jagain lo? Kita kan harus saling take and give gitu kan. Dan lo itu selalu nyelesain masalah orang lain sebelum mereka nyelesain masalah mereka sendiri gitu. Ini emang tanggung jawab gue atau memang sebenarnya gue cemas nih? Itu sih kayaknya udah another level yang bikin kita capek. Lu ngerasa bernilai ketika lu tuh berfungsi. Ketika lu tuh kayak giving something to someone gitu. Halo, hai, apa kabar? Lagi ngapain? Lagi sibuk apa? Atau mungkin lagi mikirin siapa nih? Karena kadang-kadang ya, kita itu terlalu sibuk mikirin orang lain. Tapi kita sampai lupa nih, kayak nanya ke diri kita, apa kabar diri gue hari ini? Kalau gue sih Harry, gue baik, karena memang gue bisa sharing lagi gitu ya, di Hello Hi Hi. Dan semoga lu juga kabarnya lagi sehat, lagi baik, dan segala sesuatu itu berjalan dengan lancar, sesuai dengan apa-apa yang lu mau. Ya. Right, so hari ini gue mau sharing sesuatu yang jadi recently itu gue punya kayak sharing bareng adalah temen deketku gitu kan. Memang ya namanya kita sesama manusia, kalau kita punya temen walaupun memang kita sudah masing-masing punya berkeluarga gitu kan, atau mungkin lo punya kesibukan masing-masing, lo kerja sana terus juga temen lo kerja sini gitu kan, nggak yang seperti dulu bisa ketemu sering ketemu gitu kan. Nah, tapi kita tetap bisa maintain persahabatan atau relationship itu gitu kan. That's a good thing. Dan gue kayak jadi kepikiran aja, kayaknya it's something that I really want to share with you guys dengan teman-teman semuanya mengenai sesuatu lebih kayak dapet insight dari apa-apa yang kita obrolin gitu mengenai over functioning. Over functioning di sini itu lebih kepada kayak yang kita terlalu aktif, kita terlalu mengurus, kayak jadi nantinya tuh ada tendensi kecenderungan buat ketergantungan sama kita. Kalau kita nggak urus, tuh itu nggak beres gitu. Dan sebenarnya ini bukan berarti lo atau misalnya gue gitu yang over functioning itu sok jago, itu bukan. Cuman memang ada kecemasan. Cuman ya, kalau misalnya lo selalu siap siaga gitu, terus siapa yang jagain lo? Kan gitu. Kita kan harus saling take and give gitu kan. Tapi kalau misalnya memang lo selalu siap siaga, lo yang selalu menyelesaikan A, B, C dan yang lain mungkin ada ketergantungan sama lo, terus siapa yang yang ngejaga lo gitu kan. Nah, terus perlu kita pahami nih, over functioning itu kayak gimana sih gitu kan. Ya jadi ketika sesimpel lo tuh kayak selalu pengen, pokoknya ada sesuatu yang memang lu tuh harus ngebantu orang lain. Ayo, aku bisa bantu gitu kan. Itu. Terus juga yang kedua, ketika memang there is tanggung jawab orang lain sebenarnya yang punya kerjaan misalnya atau tanggung jawab tersebut. Tapi lu tuh kayak mau ngebantuin dia gitu. Ayo sini. Gitu loh. Jadi kan kayak over functioning, kayak kita ambil alih, sebenarnya itu bukan tanggung jawab kita, tapi kita kerjain. Dan lu itu selalu nyelesain masalah orang lain sebelum mereka nyelesain masalah mereka sendiri gitu. Ya, I'm not sure, misalnya mungkin karena memang lu ada judgment, kayaknya mereka nggak bisa deh. Atau mungkin lama nih, yaudahlah. Karena memang ada kecemasan gitu kan di diri lu sendiri. So that's why lu udah, ayo sini. Gitu kan. Jadi karena memang ada kecemasan tersebut gitu kan. Dan sebenarnya kalau kita ngobrolin tentang over functioning ini, itu bukan sesuatu kekuatan. Justru itu adalah, ya memang sih itu mekanisme buat kita, buat bertahan hidup gitu, bisa dibilang seperti itu. Tapi hal apa yang bisa bikin lu itu over functioning? Kenapa lu tuh kayak harus kesana? Kenapa lu tuh punya hal tersebut gitu ya? Ini bukan sesuatu yang mutlak yang gue mau share gitu ya, tapi yang berdasarkan literatur yang memang gue baca gitu kan, itu memang salah satu hal yang ngebuat kita jadi over functioning adalah pola asuh kita waktu kecil gitu.
I'm not saying misalnya lu apa sih namanya terlahir atau hidup di keluarga yang chaos, no gitu kan, karena ya sebenarnya ini balik lagi ke pengalaman kita masing-masing gitu kan. Cuman memang ada tendensi pola asuhnya itu ya lu tuh harus ngurus segala sesuatunya itu lu yang harus ngurus gitu. Mungkin gue bisa bilang beberapa apa ya anak pertama gitu ya. Jadi kakak, of course dia itu harus ngebantuin orang tua, dia itu harus ngebantuin mungkin adik-adiknya dan sebagainya. Jadi akhirnya ya mau nggak mau dia harus punya function banyak gitu. Functionnya itu jadi berlebih gitu kan. Sebenarnya dia juga kan sama-sama anak gitu kan. Tapi karena memang dia dianggap sudah dewasa, that's why ada tendensi untuk pola asuhnya itu ya karena memang dia dewasa, lo punya tanggung jawab buat ngurusin adek lo. It's such a good thing, benar gitu kan. Tapi kalau misalnya memang diterusin seperti itu, di lead-nya kayak gitu, ya ke depannya, gedenya itu bakalan ada yang namanya over functioning di diri kita gitu. Yang memang dari kecilnya seperti itu. Even ya, lu tuh nggak bisa tenang kalau lu tuh nggak ngapa-ngapain buat orang lain. Itu sih kayaknya udah another level yang bikin kita capek at the end, right? Dari situ pun juga ada tendensi kayak takut buat ditinggalin gitu. Ketika memang lu berguna, lu ngurusin segala sesuatunya ya berarti otomatis lu orang-orang nggak bakal ninggalin lu kan. Tapi ketika memang lu nggak berguna, lu nggak ngapa-ngapain, takutnya mereka pada ninggalin lu gitu. Dan akhirnya itu bakalan jadi kayak semacam identitas diri lu gitu loh. Lu ngerasa bernilai ketika lu tuh berfungsi. Ketika lu tuh kayak giving something to someone gitu. Cuman dari overfunctioning ini itu banyak dampak negatif yang bakalan lari ke diri kita sendiri nih. Kita tuh bakal kayak capek sama diri kita sendiri gitu, kayak secara fisik maupun juga mental. Lu tuh juga bakal punya rasa ketika memang ada kekecewaan gitu kan. Lu tuh bakal kayak diem-diem kecewa. Karena orang-orang tuh nggak sama kayak lu gitu, kayak nggak sebales elu, apa ya sebales tuh, kayak ya nggak seperti elu gitu, kayak provide-nya itu memang mungkin seperlunya sebisanya, tapi kalau lu kan memang so far nge-provide segala sesuatu yang dibutuhin sama orang-orang sekitar lu, entah itu di keluarga, di kerjaan, sama pasangan dan sebagainya gitu ya. Itu lu jadi kayak ketika memang lu tuh bakal ketika lu kecewa tuh kayak yang kok mereka nggak sama ya gitu. Itu kayak bakal jadinya malah kayak diem-diem kita pendem gitu loh. Dan sometimes lu tuh kayak ngerasa sendiri. Karena tuh kayak ngerasa orang-orang tuh nggak bisa diandelin. Dan cuman lu doang yang bisa diandelin. Jadi kayak kosongnya itu karena di situ gitu loh. Terus gue harus ngandelin siapa? Dan bahkan yang bahayanya adalah ya lu bakal terputus nih koneksi lu sama diri lu sendiri. Lu bakalan mungkin kelihatan hebat di luar, tapi lah pelan-pelan lu tuh juga hancur di dalam gitu. Terus gimana caranya buat berhenti atau ngurangin yang namanya overfunctioning? Ini bukan sesuatu yang mutlak juga ya. Baik lagi memang ke pribadi kita masing-masing. Pertama, kita tuh harus sadari polanya dulu nih. Misal, kita dealing sama kerjaan. Kita harus tanya dulu nih. Tanya ke diri kita sendiri gitu ya. Ini emang tanggung jawab gue? Atau memang sebenarnya gue cemas nih? Kalau misalnya ini tuh nggak kelar sesuai dengan deadline misalnya. Atau cemas kalau misalnya hasilnya itu nggak sebagus yang gue kerjain misalnya. Nah, di sini lu tuh harus pertimbangin. Ya. Terus yang kedua, latihan buat nahan diri kita sendiri. Karena gini, gue paham ketika memang kita pengen ngebantu seseorang gitu kan, walaupun itu bukan kerjaan kita, bukan tanggung jawab kita. Itu memang kita mau ngasih something mungkin as a team biar semuanya tuh smooth gitu kan. Cuman ketika memang kita kasih kayak kasih kepercayaan gitu loh ke mereka yang ngerjain itu, kita nggak harus selalu ngebantu, itu kan nggak harus selalu yang langsung terjun gitu kan. Mungkin kita itu tadi kan kasih kepercayaan, biarin dikerjain sama mereka gitu kan, biarin mereka belajar dulu gitu kan. Terus kasih ruang juga untuk ya mungkin nggak bakalan langsung 100% perfect gitu ya, tapi kan at least ada effort di situ. Terus kayak step by step pastinya kan
akan ke sana menujunya gitu kan. Ketika memang kita bisa sharing, ketika memang kita bisa belajar bareng, jangan alih-alih malah di take over semua gitu. Terus selanjutnya adalah ya lu tuh juga harus ngerawat diri lu sendiri gitu. Maksudnya lu tuh nggak harus ngebantu semua orang setiap saat kayak 24/7 gitu. Lu kan juga lu kan juga manusia kan, bukan mesin gitu loh. So, ya udah, lu juga perlu buat ngerawat diri lu sendiri dan that's fine. That's totally fine. Terus yang pasti ya lu perlu yang namanya ngebangun relasi yang sehat gitu. Maksudnya lu tuh nggak harus selalu berfungsi biar lu tuh disayang. Lu tuh nggak harus selalu berfungsi biar lu tuh dipandang, dihargai atau dihormati gitu kan. Karena lu tuh boleh banget dicintai, dihargai, disayangi karena memang lu ada gitu. Karena present lu aja gitu. Bukan karena lu tuh bisa apa. Jadi ya, over functioning itu gue bilang memang itu bukan sesuatu kekuatan. Seringkali itu lebih kepada kayak jeritan batin atau teriakan dari batin kita atau pikiran kita yang yang cemas atau mungkin takut segala sesuatunya itu nggak berjalan lancar, segala sesuatunya itu bakal berantakan. Itu lebih kepada bentuk kecemasan kita dan ketakutan kita. Jadi nih kalau lu nggak bergerak semuanya hancur, semuanya berantakan gitu. Tapi lu perlu tahu ini, dunia itu nggak bakalan hancur kalau lu itu berhenti sejenak. Orang lain nggak bakalan hancur juga kalau lu tuh kasih kepercayaan, kasih mereka ruang gitu, ruang sejenak buat belajar, mereka buat ngasih effort mereka. Dan lu itu tetap berharga, walaupun hari ini cuma diem. Tarik nafas, dan jaga dirimu dulu. Jadi kalau lu ngerasa ini lu banget, nggak apa-apa, pelan-pelan aja. Karena lu juga nggak harus berubah total hari ini juga. Cuman lu tuh bisa mulai sadar dan ngurangin salah satu langkah lu dan gunain itu buat lo punya yang namanya ruang buat bernafas. You know? Jadi itu aja. So thank you so much udah join di Hello Hai Hai di episode kali ini. Ingat ya, dan jangan lupa, kamu itu berhak untuk dijaga, bukan cuman menjaga. Okay? So, thank you so much for listening this podcast. I really appreciate your time, guys. Semoga lo dapet valuable insight dari sharing kali ini. Kalau memang lo mau komen, boleh langsung drop aja komennya. Atau mungkin mau DM sesuatu yang memang lo pengen sharing, boleh juga di Instagramnya Hello Hai Hai @hello_hai_hai_. Oke? Gue Harry, pamit undur diri. Sampai nanti. Bye-bye.